Jadi account receivable 286 juta, salesnya 260, fade outnya 26 juta. Ingat-ingat, kalau ada penjualan maka di UD Buana ini akan dicatat ke 3 akun debitnya account receivable, akun kreditnya sales, dan fade out atau PPN outcome atau PPN keluaran. Bu, terus persediaannya kemana? Persediaannya nyatetnya di mana? Karena di sini akunnya atau tabel yang disediakan di sales journal tidak ada tabel atau kolom yang bisa kita gunakan untuk mencatat persediaan, maka mau tidak mau persediaan dan HPP-nya kita catatnya di general journal. Angkanya berapa, Bu? Kembali ke metode average perpetual. Kita cek di sini. Jangan lupa ketika ada penjualan, maka kita cek kuantitas yang dijual berapa. Angka 9 ya. Yang dijual 9 untuk HP Pavilion, kita masukkan seperti biasa metode general journal, metode inventory cut average. Penjualannya 9 dengan harganya berapa, Bu? Yang harga di faktur atau bukan? Kalau saya ingatkan kembali, kalau untuk kartu persediaan harga acuannya adalah harga acuan metode. Kalau metodenya average, maka yang ngikuti harga average. Harga average-nya sebelumnya 16 juta, maka kita gunakan harga 16 juta. Totalnya 144 juta. Jangan lupa sisanya. Ingat-ingat lagi cara ngisi ini. Inventory card. Dapat sisanya 20 dikurangi 9 sisa 11. Dengan harga masih sama 16 juta 100, totalnya 176. Kemudian di tanggal masih untuk tanggal 6 dijual lagi 7 unit Dell Inspiron, maka kita masuk ke inventory card-nya Dell Inspiron. Ini kita jual 7 unit dengan harga yang berlaku di sini 12.500, totalnya 87.500. Dikurangi seperti biasa, maka total yang ada di sini, total ini 87.500 ditambah 144.500. Ini akan menjadi, kita coba ya, 144 juta ditambah 87.500, hasilnya 231.500. Maka jurnal umumnya cost of goods sold atau HPP pada persediaan merchandise inventory sebesar 231.500. Nomor akunnya silakan menyesuaikan. Seperti itu ya untuk penjualan. Kemudian untuk transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 ada bukti pengeluaran kas, maka masuk ke cash payment journal. Keterangannya adalah pelunasan faktur, maka ini adalah kita bayar utang. Kita bayar utang sebesar 28.600.000, maka jurnalnya account payable atau utang pada cash in bank. Kita cek cash payment journal. Nah, ini account payable pada cash in bank 28.600. Lanjut ke transaksi ke-7. Transaksi ke-7 ada faktur dari UD Buana ke untuk Digital Elex. Kita cek Digital Elex ini adalah
Ini adalah kita cek ada faktur dari UD Buana kepada Digital Alex. Kita cek ya perbedaannya nanti. UD Buana kepada Digital Alex, yang ini jual, kalau yang ini adalah transaksi retur penjualan kepada Digital Alex sebesar 2 unit HP Pavilion sama Dell Inspiron dengan total 55 juta. Karena ini adalah retur, maka kita catatnya ke General Journal. Jurnalnya adalah sales returnnya totalnya sebesar ini, sales returnnya 50 juta, dan PPN income-nya 5 juta, outputnya kreditnya account receivable 55 juta. Jadi akan muncul jurnal semacam ini sales return pada outcome, pada sales return PPN outcome pada account receivable 55 juta. Kemudian karena ini masih berhubungan dengan penjualan, sekali lagi ini metodenya perpetual, maka harus ada jurnal untuk HPP, merchandise inventory, persediaan pada HPP. Dibalik ngisinya dari mana, Bu? Dari kartu persediaan seperti biasa. Ini dari atur penjualan 2 unit ditambah yang bawah 1 unit. Nih, kalau di total jadinya 44.500.000. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi ke-8, yaitu voucher kas kecil. Voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Maka ini bisa dipastikan jurnalnya ringan, pembeli supplies, store supplies atau perlengkapan toko pada petty cash, masuk ke jurnal petty cash. Nah, ini pembelian perlengkapan store supplies pada petty cash 1 juta. Lanjut ke transaksi 9. Transaksi 9, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Maka ini jelas bayar utang kepada PT Sahabat Jaya. Kita cek 23.100, maka ini account payable atau utang pada cash in bank, cash payment journal. Nih PT Sahabat Jaya, account payable pada cash in bank 23.100. Kita lanjut ke transaksi 10. Ada PT Margonda kepada UD Buana, ini adalah transaksi pembelian. Kalau kita lihat transaksi pembelian, maka secara otomatis masuk ke jurnal pembelian dengan rincian. Karena ini metodenya perpetual, maka jurnalnya bukan pembelian pada utang, tapi persediaan barang dagang pada utang dagang. Persediaan barang dagangnya sejumlah 301, ada PPN masukan, VAT in atau PPN income 30.100.000, kreditnya account payable atau utang dagang 331.100. Kita cek, jangan lupa ke purchase journal. Ini PT Sahabat Jaya, merchandise inventory-nya 39.900, VAT in-nya 39, kreditnya 439.560. Ya. Dari PT siapa tadi? PT Margonda yang ini ya. 301, 30.100, kreditnya account payable 331.100. Kemudian jangan lupa kalau ada transaksi yang menyebabkan persediaan keluar atau masukkan juga ke inventory card. Ini contohnya
pembelian PT Margonda 11 unit sesuai rinciannya, yang satu juga pembelian lagi 10 unit, sesuaikan seperti biasa. Lanjut ke transaksi ke-11. Ada nota kredit dari PT Margonda untuk UD Buana. Ini adalah retur pembelian. Karena retur pembelian maka nyatatnya di General Journal. Seperti biasa, maka jurnalnya adalah account payable atau utang sejumlah ini, utangnya 40, yang berkurang utangnya adalah 45.100 dengan rincian kreditnya persediaan barang dagang 41 dengan PPN income atau VAT in atau PPN masukan 4.100.000. Jadi muncul jurnal seperti ini. Yang ini. Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi 12, ada yang namanya bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur, maka ini masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Karena pembayaran piutang, maka jurnalnya account receivable pada cash in bank. Ini 180 ya. Ya, 180.400. Yang ini. Lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi 13. Transaksi 13 terjadi nota kontan, maka ini menunjukkan bahwa ada transaksi secara tunai, masuknya ke jurnal penerimaan kas. Penjualan tunai, maka cash in bank pada sales atau sales merchandise pada penjualan, dan PPN outcome atau PPN keluaran sejumlah 266.200. salesnya kasnya salesnya 242, PPN outcome-nya 24.200. Kita cek ini cash in bank. Kemudian jangan lupa, karena ada penjualan maka juga ada yang namanya HPP pada persediaan. Ini hitungnya dari mana? Dari kartu persediaan. Silakan dihitung sendiri, sudah tahu. Kemudian transaksi ke-14, ada yang namanya bukti penerimaan kas karena pelunasan faktur, maka otomatis ini adalah penerimaan kas karena ada penerimaan piutang dari Digital Alex 28600 account receivable cash in bank pada account receivable. Ini 28600. Lanjut ke tanggal 15. Tanggal 15 transaksi 15, ada bukti pengeluaran kas pembayaran PPN untuk bulan November. Rp1.500.000, maka masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kita cari kira-kira akun yang cocok untuk bayar PPN itu apa. Akun yang cocok untuk bayar PPN, kita cek yang muncul PPN bulan November adalah PPN payable atau hutang PPN. Ini ya, PPN payable, maka PPN payable pada cash in bank. Jurnalnya seperti ini. Cash payment journal ini. PPN payable pada cash in bank 1.500.000. Lanjut ke transaksi